Jadi skenarionya jika area ini masih kuat, ya, harga masih belum bisa menembus, kemungkinan dia akan turun ke bawah. Akan menguji ini lagi. Jika ini diuji ternyata dia nggak mampu menembus, ya dia akan menguji ini lagi. Tapi seandainya dia tembus, dia akan menguji drop base rally yang ada di bawahnya. Rally base drop ini nanti tembus karena ini udah nggak fresh, anggap aja harga ini ternyata kuat, ya. Ternyata dia tembus, ya dia kemungkinan akan terbang jauh lebih tinggi. Ya. Jadi kemungkinannya jika dia naik ke atas, ya dia akan menguji ini. Ya, kalau ini misalkan nggak mampu jebol, dia akan turun lagi, dia akan menguji ini. Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua, jika ternyata dia ke atas dan dia nembus, ya dia kemungkinan akan lanjut naik ke atas. Atau yang kemungkinan lain, ya dia ternyata turun, ya, dia nguji ini, ya, nguji ini. Bisa aja dia naik lagi, ya. Kalau nggak kuat, ya misalkan bisa aja dia jebol ke bawah, gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar supply and demand bareng-bareng. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing, gitu ya. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib untuk sesuaikan dengan plan dan manajemen masing-masing. Oke, kita langsung aja teman-teman. Kita akan mulai dari SAU USD. Kemungkinan kita akan bahas SAU USD sama BTC USD karena saya udah charting plan-plan yang pair-pair yang lain kurang begitu oke gitu ya. Nggak ada area yang cukup menarik. Jadi kita akan bahas SAU USD sama BTC USD dari time frame D1 sampai ke M5. Oke. Ini melanjutkan yang kemarin bahwasanya SAU USD ini kondisinya sekarang lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Jadi areanya mirip-mirip, ini sengaja saya hapus biar mungkin teman-teman yang baru tahu channel ini bisa bisa belajar dari awal gitu ya, biar tahu. Kita punya beberapa area buy. Kenapa area buy? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, trennya adalah naik. Maka fokus kita adalah area-area buy ya. Di mana area-area buy? Yang pertama di sini ada prozone, ini sama seperti yang kemarin ya. Karena ini time frame besar ya. Maka biasanya nggak terlalu signifikan ya perubahannya. Di sini ada prozone. Nah, prozone ini biasanya di time frame yang lebih kecil itu adalah rally base rally yang seperti ini ya. Di sini ada prozone dan di atas ini ada DBR ya, ada drop base rally ya, drop base rally, dan ini udah quick retest 2 kali, ini 1, ini 2 ya. Dan yang di atas ini juga ada drop base rally. Itu alasan ini mantul beberapa kali. Pertama mantul di sini 1 ya, 1. Mantul lagi di sini 2. Mantul lagi di sini 3. Nah, jadi beberapa area buy yang cukup menarik adalah di beberapa area biru ini. Ya, semakin ke bawah, semakin konservatif, semakin mendekati EMA 200, maka RR-nya semakin bagus, risk-nya semakin kecil ya. Secara RR cukup oke dan resikonya cukup kecil gitu ya. Dan di sini kenapa saya tandai area merah? Di sini ada rally base drop. Ya, ada rally base drop. Ini beberapa pola dari supply and demand yang membuat harga itu memantul ya. Ini udah mantul beberapa kali. 1 pertama di sini, kalau teman-teman lihat. 2 di sini. Ya, 3 di sini. Nah, ini cukup kuat area ini. 4 di sini. 5, 6, 7, 8 ya. Dan yang sekarang ini 9 kali. Nah, 9 kali.
Jadi sekarang ini dia harga dari SAU USD ini lagi menguji rally base drop ini. Dan rally base drop ini kondisinya sekarang lagi nggak fresh. Ya, kenapa nggak fresh? Karena udah masuk cukup dalam, kisaran 60% udah masuk. Selain itu udah dites beberapa kali. Ya meskipun udah nggak fresh, tapi area ini masih cukup kuat gitu ya. Nah, jadi skenario nya jika area ini masih kuat, ya harga masih belum bisa menembus, kemungkinan dia akan turun ke bawah. Akan menguji ini lagi. Jika ini diuji ternyata dia nggak mampu menembus, ya dia akan menguji ini lagi. Tapi seandainya dia tembus, dia akan menguji drop rally yang ada di bawahnya, gitu ya. Tapi seandainya rally base drop ini nanti tembus, karena ini udah nggak fresh, anggap aja harga ini ternyata kuat, ya, ternyata dia tembus, ya dia kemungkinan akan terbang jauh lebih tinggi, ya, sama seperti plan yang kemarin, gitu ya. Itu untuk di SAU USD D1 ya. Kita akan coba screenshot dulu ini. Kita akan coba turunkan lagi ke 240 ya, H4 ya, H4 kita akan hapus biar nggak bingung ya. Di H4 ini sekarang kondisinya lagi nggak jelas. Kenapa? Karena EMA-nya berantakan dan ngumpul jadi satu. Artinya areanya lagi sideways ya. Kalau sideways seperti ini biasanya kita nggak ngapa-ngapain ya, karena kita nggak tahu kita akan jadi seller atau jadi buyer gitu ya. Jadi kita akan skip. Kita akan ke 60 juga kondisinya sama ya, kondisinya lagi nggak jelas. Kalau di time frame kecil ini kita nggak tahu kita mau ngapain gitu ya. Kita akan turunkan lagi ke M30. Nah, di M30 ini udah jelas kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Tinggal kita cari beberapa area yang cukup menarik untuk buy ya. Di sini ada area agresif, misalkan drop base rally. Ya, misalkan seperti itu ya, tapi ini masih terlalu agresif ya. Kita akan turunkan lagi ke M15. Nah, ke M15 ini juga kondisinya sama. Ini kondisinya sekarang lagi uptrend ya, karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Areanya masih sama. Di sini ada drop base rally dan cukup dekat dengan EMA 200, ini cukup oke. Dan di atas lagi di sini ada drop base rally. Nah, ini beberapa area buy yang cukup menarik, tapi ini pendek-pendek ya. Karena ini adalah time frame kecil, biasanya masuknya ke scalping. Oke, kita akan turunkan lagi sekali lagi ke M5. Nah, ke M5 ini kondisinya lagi nggak jelas ya, kondisinya lagi nggak jelas. Oke, mungkin BTC USD itu, teman-teman, BTC USD itu, jadi SAU USD cuman itu ya. Kita akan coba lanjutkan lagi ke BTC USD. Kita akan lanjutkan dari D1 dulu. Kita akan lanjutkan dari D1. Oke, ini juga pembahasan kita yang kemarin. Kita akan melanjutkan dan mengulang. Nah, mengulang. Karena nggak begitu ada pergerakan yang cukup agresif ya. Jadi kemungkinan mirip-mirip ya. BTC USD ini kondisinya sekarang lagi uptrend ya. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kita mulai dari area yang konservatif ya. Trennya adalah naik, maka fokus kita adalah buy di area biru. Di sini ada drop base rally, ada DBR dan ada EMA 200-nya. Artinya area ini cukup konservatif ya, konservatif. Secara risk and reward cukup oke, secara risk cukup kecil. Nah, di sini juga ada drop base rally juga. Nah, di sini ada drop base rally juga, ini area yang cukup agresif ya. Dan di sini ada quick retest. Nah, ini ada quick retest ya, ada nutul sedikit, berarti di sini ada something, ada sesuatu atau ada cukup banyak willing buyer sehingga harga nutul sedikit dia langsung lari ke atas. Sama, di sini juga ada quick retest. Nah, di sini ada pro zone. Nah, ini ada pro zone atau kalau di time frame kecil adalah rally base rally. Nah, ini ada pro zone atau di time frame kecil ini adalah rally base rally, gitu ya. Sama. Dan di atas ini ada rally base drop. Ya, ada rally base drop. Ada rally base drop. Jadi kemungkinannya jika dia naik ke atas ya dia akan menguji ini. Ya, kalau ini misalkan nggak mampu jebol dia akan turun lagi, dia akan menguji ini. Itu skenario yang pertama ya. Skenario yang kedua, jika ternyata dia ke atas dan dia nembus ya, dia kemungkinan akan
lanjut naik ke atas ya, karena ini udah dites beberapa kali ya, bahkan hari ini udah nggak fresh sebenarnya ya, tapi bisa aja kuat, kita nggak tahu ya. Atau yang kemungkinan lain ya, dia ternyata turun ya, dia nguji ini ya, nguji ini bisa aja dia naik lagi ya. Kalau nggak kuat ya misalkan bisa aja dia jebol ke bawah gitu ya, kita nggak pernah tahu. Yang penting kita waspada di beberapa area ini ya, di BTC USD ada beberapa area yang cukup menarik. Oke, untuk di D1 itu ya, kita akan screenshot sekali lagi karena ini cukup oke gitu ya. Kita akan turunkan lagi ke 240. Nah, di 240 teman-teman bisa cek di 240. Nah, yang kita bahas tadi area prozone ya, area prozone ini di H4 jadinya rally base rally. Nah, ini ada rally base rally ya, ada rally base rally. Cuman secara rules ini nggak valid. Kenapa? Karena EMA-nya berantakan. Ngumpul jadi satu artinya trennya lagi nggak jelas, kita nggak tahu jadi seller atau buyer. Maka yang lebih akurat, maksudnya lebih mendekati bagus di time frame di satu tadi, karena secara rules kita baku ya. Kalau ini kan secara rules kita nggak ada aturan main gitu ya. Kita akan turunkan lagi ke 60. Di 60 ini kondisinya juga lagi nggak jelas ya, EMA-nya ngumpul jadi satu dan kita nggak ada area yang cukup menarik ya, jadi kita nggak tahu kita mau ngapain. Kita akan turunkan ke M30. M30 juga kondisinya lagi nggak jelas ya, trennya lagi sideways, harga di bawah EMA 200 tapi ada EMA yang masih di atas, artinya trennya lagi nggak jelas. Kita akan turunkan lagi ke M15. Ke M15 juga sama, kondisinya lagi nggak jelas trennya ya. Kita akan turunkan lagi sekali lagi ke M5. Ke M5 ini kondisinya mau downtrend ya. Mau downtrend cuman masih belum terbentuk ya, dan kita nggak ada area yang cukup menarik. Oke, mungkin itu aja. Kita udah membahas BTC USD sama SAU USD. Sekali lagi kita akan disclaimer bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand, dan plan-plan yang kita bahas, plan-plan yang kita temukan itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun, itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya, dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing karena trading ini punya resiko yang cukup tinggi. Jadi teman-teman wajib untuk berhati-hati. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jika bermanfaat bisa bantu subscribe. Terima kasih, assalamualaikum.